Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbanyak memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya adalah nikmat masih dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Salawat dan salam kembali kita senantiasa menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita sebagai suri teladan kita yang terbaik, sebagai uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, bermasyarakat, bertetangga, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib tentunya senantiasa mengajak pada seluruh jamaah sekalian, mari kita kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Itulah yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ittaqillaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Bahkan bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan satu bulan buat kita untuk salah satu di antara hikmah terbesarnya dari kewajiban ibadah puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Agar kita keluar dari bulan Ramadan ini tentu mendapatkan predikat takwa, predikat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membedakan kemuliaan seseorang dengan orang yang lain, atau yang membedakan kemuliaan antara hamba Allah yang satu dengan hamba Allah yang lainnya adalah ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sungguhnya yang paling mulia di antara kalian, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi ketakwaan inilah yang menjadi ukuran, menjadi standar kemuliaan setiap kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, jabatan, harta, status sosial dan lain sebagainya, tentu sama sekali tidak menjadi standar dan tidak menjadi ukuran. Maka siapapun di antara kita, orang miskin bisa menjadi takwa di sisi Allah, bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan kelebihan harta, jadi orang kaya, dia bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan takwanya. Rakyat biasa
Dia bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena takwanya. Para pemimpin kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya takwa ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan 1 bulan penuh, bulan Ramadan, untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ketakwaan ini di antara cirinya, di antara sifatnya itu disebutkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan di antara ciri utama orang yang bertakwa. Jadi tentu cirinya orang bertakwa ini sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Namun yang kita singgung dan kita sebutkan adalah seperti apa yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa takwa itu yang pertama al-khauf minal jalil. Jadi orang yang bertakwa itu senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan murka Allah. Dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini tidak ada yang bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita dalam keadaan di tempat yang ramai maupun di tempat kita sendirian, tidak ada satu orang pun yang melihat kita, lalu kita melakukan pelanggaran yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Maka salah satu sifat takwa itu adalah sifat muraqabatullah. Jadi dia senantiasa merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Maka orang seperti ini senantiasa dia berhati-hati di dalam melakukan perbuatan apapun, terutama perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia beramal soleh, dia berbuat baik dalam kehidupannya, dia juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui amal baiknya itu, mengetahui amal solehnya itu, dan dia tahu bahwa Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Kalau dia beramal soleh, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi dia tidak pernah merasa tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan dengan amal baiknya. Sebaliknya dia sangat khawatir jika sekiranya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah puasa. Salah satu puasa itu, salah satu hikmah puasa adalah sifat muraqabah tadi. Jadi puasa mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, sekalipun tidak ada orang lain yang bisa melihat kita. Misalnya kita di rumah, mungkin banyak orang di rumah, tetapi ketika kita masuk di kamar mandi lalu minum di sana, atau masuk kamar lalu makan di sana, tidak ada yang lihat kita. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Karena kita yakin bahwa ada yang maha melihat, ada yang maha mengetahui. Itulah Allah Subhanahu wa taala, dan puasa mengajarkan itu. Dan itu bisa kita lakukan. Berarti sifat muraqabatullah, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada bibitnya, sudah hadir di dalam diri kita. Dan mudah-mudahan ini kita bawa keluar dari bulan Ramadan sebagai bekal menjalani hari-hari kita. Yang kedua, jamaah Jumat yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali mengatakan bahwa sifat orang yang bertakwa itu adalah wal amalu bitanzil. Dia senantiasa mengerjakan suatu amal perbuatan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyunya, yakni berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia agar manusia ini tahu mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk.
mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran dan sunnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pedoman dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Bukan mengikuti arah kemauan hawa nafsu kita, apa yang diinginkan oleh kita. Karena kalau keinginan-keinginan kita yang diikuti, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radduh. Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan dan itu tidak ada perintah dari kami, maksudnya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fahuwa radduh, pasti tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beramal ada patokannya, ada buku panduannya, ada buku pegangannya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib bahwa orang yang bertakwa itu adalah wal qana'a bil qalil. Dia senantiasa ridha, menerima harta atau rezeki yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah merasa kalau rezekinya lagi sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu mensyukuri apa yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang diusahakannya, apa yang diikhtiarkannya sudah maksimal, sudah bekerja. Namun apa yang diperoleh, apa yang menjadi rezeki kita sudah seperti itu, maka kita syukuri. Kenapa kita syukuri? Karena kita yakin bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit atau banyaknya, yakin bahwa itu adalah yang terbaik buat kita. Kita diberikan harta yang banyak, belum tentu kita bisa memanfaatkan harta itu dengan benar. Banyak hari ini orang yang hartanya melimpah, tapi bukannya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dipakai untuk narkoba, sabu-sabu, minuman keras, dipakai main perempuan, dipakai membayar jaksa hakim untuk tidak berbuat adil, itu macam-macam. Jadi harta itu diberikan kepada seseorang belum tentu bisa harta itu menjadi kebaikan bagi diri. Maka sedikit atau banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qana'a bil qalil. Kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itulah sifat ciri kita sebagai orang bertakwa. Menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sedikit atau banyak, karena kita yakin bahwa itu yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, kata Imam Ali bahwa orang yang bertakwa itu adalah al-isti'dadu liyaumir rahim. Orang yang bertakwa itu senantiasa mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi hari setelah kematiannya. Semua kita ini akan meninggalkan kehidupan kita ini. Berarti kesempatan kita untuk mempersiapkan bekal itu adalah sepanjang usia dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira di bulan Ramadan yang mulia ini, jangan sampai kita menjadikan Ramadan ini hanya tempat untuk banyak istirahat, untuk banyak tidur, atau banyak berleha-leha atau bersantai-santai, tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Maka di bulan Ramadan ini kita maksimalkan puasa kita berkualitas, kita maksimalkan salat tarawih kita berkualitas, salat malam kita berkualitas, bacaan Al-Quran kita baik, bahkan bisa khatam. Sedekah kita perbanyak di bulan Ramadan, dan seterusnya. Kita menyambung tali silaturahmi. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan terbaik. Makanya bulan Ramadan itu disebut juga sebagai bulan perjuangan, bulan di mana kita mengarahkan seluruh tenaga, potensi dan kemampuan untuk meraih amal soleh yang terbaik di bulan Ramadan, terutama di malam-malam bulan Ramadan, karena ada malam, salah satunya adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jangan sampai pada malam itu kita terlewatkan dan tidak mendapatkan amal ibadah. Kenapa bisa? Karena boleh jadi pada malam itu kita tertidur, terpulas, nanti sahur atau mungkin azan subuh baru kita bangun. Berarti kan sayang malam itu terlewatkan. Padahal pada malam itu tepat adalah malam Lailatul Qadar.
Hanya Nabi mengajarkan kepada kita setiap malam di bulan Ramadan kita maksimalkan dengan berbagai amal soleh. Pasti salah satunya itu di antara amalan kita di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan itu adalah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga amal kita dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 1000 bulan. Ibaratnya seperti umur kita itu bertambah. Padahal umur kita sangat singkat ini, tapi ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal kita melebihi umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang kita bisa sampaikan pada khutbah Jumat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bersama-sama bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadul hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa ad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.